Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan hadir untuk pemirsa TVku bersama saya Iswatul Hasanah MAG dengan tema sabar dan ikhlas atas ujian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVku, sabar dan ikhlas adalah dua kata yang mudah diucapkan namun sangat berat untuk dilakukan. Namun sabar bisa kita lakukan dengan cara kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah atas segala apa yang ditimpakan, atas apa yang terjadi dalam diri kita. Dalam kehidupan tentunya tidak ada yang mulus. Banyak sekali cobaan dan ujian silih berganti datang. Kebanyakan dari kita selalu berprasangka buruk terlebih dahulu, seolah-olah menganggap Allah tidak adil, Allah tidak sayang sama kita, Allah tidak peduli sama kita. Padahal seharusnya kita harus berhusnudzon kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi terhadap diri kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Di surat ini kata yang sama diulang sampai 2 kali. Ini merupakan bentuk penegasan bahwa ini adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang harus diyakini, bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita dilarang untuk berputus asa. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Setiap problem pasti ada solvingnya. Setiap cobaan pasti kita akan bisa menyelesaikannya. Dengan 2 ayat yang diulang sampai 2 kali ini, kita diharapkan yakin percaya atas apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Janganlah kita berputus asa. Kita harus selalu sabar, ikhlas, menjalani ketentuan dan takdir Allah. Jangan sampai kita berputus asa, karena berputus asa itu adalah dosa. Banyak sekali contoh ujian yang datang kepada kita. Ujian bisa berupa kesempitan materi, ujian bisa berupa kekayaan, ujian bisa berupa anak ataupun keluarga. Semuanya adalah ujian buat kita. Sehingga dikala kita mengalami suatu kesempitan rezeki, terus tetap berikhtiar dan tak lupa kita berdoa, bertawakal. Usaha dan usaha, selebihnya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang tidak hanya kesempitan rezeki yang menjadi ujian, kekayaan pun ini juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Seperti kisah Korun. Dulu sebelum Korun kaya, dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia sangat taat dalam beribadah,
luar biasa ibadahnya, tidak mengenal siang malam. Namun ketika Allah memberikan ujian berupa kekayaan, Korun memiliki harta yang berlimpah tak terhitung. Bahkan kekayaannya, kunci-kunci gudangnya saja tidak kuat dibawa oleh 7 ekor onta. Luar biasa kekayaannya. Namun ujian kekayaan Korun ini justru membawa Korun kepada kekufuran. Korun ingkar, lupa mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Korun. Sehingga karena lupa bersyukur, Allah memberi azab dengan menenggelamkan Korun bersama hartanya di dalam perut bumi. Contoh ujian yaitu ketika diberi penyakit. Kita bisa melihat kisah Nabi Ayub, bagaimana beliau didera sakit berupa penyakit kulit yang sangat menjijikan, sehingga satu persatu orang yang dia kasih, anak, istri, satu persatu meninggalkannya. Tetapi beliau tetap sabar dan ikhlas, tetap teguh dalam iman dan takwanya. Contoh ujian yang lain yaitu anak. Anak di sisi lain adalah sebuah anugerah, tapi juga bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Kalau melihat kisah dari Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh memiliki anak yang bernama Kan'an, itu juga menjadi ujian bagi Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah sampai memakan waktu yang begitu lamanya, sampai anaknya sendiri menentangnya. Ini bukti bahwa anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Di era sekarang kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Dikala kita sempit, dikala kita kaya, dikala kita diberi anugerah anak-anak yang cerdas, diberi anugerah suami atau istri yang luar biasa, itu seharusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin pemirsa TV-ku yang berbahagia, dalam banyak kisah, kesabaran akan membuahkan hasil yang menyenangkan. Kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan bisa melalui ujian itu, yang padahal Allah sudah menjanjikan di ending itu ada kemudahan. Ibaratnya ketika kita mau menggali emas di dalam tanah 10 meter jaraknya, tapi ketika sampai 9 meter kita tidak sabar, putus asa, maka kita tidak akan mendapatkan emas yang kita harapkan. Oleh karena itu, kesabaran, keikhlasan mutlak diperlukan dalam menjalankan takdir Allah. Yang tak kalah pentingnya, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Untuk itu, bagaimana kita supaya melatih diri supaya tetap sabar, ikhlas dalam menjalani setiap ujian? Tentunya diperlukan latihan. Bukan berarti harus menghindari ujian atau cobaan, karena ujian cobaan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Kita diberi cobaan, diberi ujian hidup, harus kita hadapi. Jadikan ujian cobaan hidup sebagai ujian kenaikan kelas.
Setelah kita mampu melalui satu ujian, tahap ujian, maka kita akan naik kelas derajatnya, naik kelas derajat ketakwaannya. Untuk itu, ada beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang sabar dan ikhlas. Yang pertama, yaitu kita harus yakin bahwa Allah memberikan cobaan, tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Allah menegaskan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan batas. Karena Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui kadar kemampuan kita. Maka Allah memberikan cobaan yang tidak mungkin di luar kemampuan yang kita alami. Kemudian yang kedua, kita harus optimis, yakin bahwa kita pasti bisa melalui cobaan ini, melalui ujian ini. Kalau kita bisa melalui ujian, yakin, dan kita tetap teguh memegang iman kita. As-sabru minal iman. Kesabaran adalah sebagian dari iman. Jadi salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang sabar, orang yang ikhlas dalam menerima takdir Allah. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mencari hikmah. Mencari hikmah di balik setiap ujian yang kita jalani. Tidak perlu kita menggerutui, tidak perlu kita menyesali, tidak perlu kita mencari-cari alasan, menyalah-nyalahkan orang atas apa yang kita alami. Tetapi kita harus menghadapinya. Dihadapi dan kita akan mendapatkan kemudahan sebagaimana yang dijanjikan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah berdoa. Doa ini adalah kekuatan yang luar biasa. Manakala kita sudah memaksimalkan segala energi potensi kita untuk melalui tahapan-tahapan ujian yang menimpa kita. Ketika kita punya keterbatasan, kekuatan doa inilah yang kita yakini bisa membawa kita menemukan solusi, membawa kita menemukan kemudahan. Berdoalah setelah berikhtiar, bertawakallah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi tidak ada ujian di luar batas kemampuan kita. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinlah itu. Dan tidak ada ujian yang melebihi kadar kemampuan manusia, karena Allah tahu bagaimana kekuatan setiap diri manusia. Demikian pemirsa TV-ku yang berbahagia, semoga mutiara Ramadan ini bisa membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.